Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Julian dari Prodi S1 Manajemen Lembaga 4 dengan NPM 23401103160. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PCPL Analisis Keuangan PT Layanan Prima Tbk. Yang pertama yaitu pendahuluan. Profil PT Layanan Prima Tbk. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 14 Desember 1982 di Jakarta. Semula perusahaan ini bernama PT Layanan Wellness Prima, yang kemudian berganti nama menjadi PT Layanan Prima Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang industri jaring kawat berjelas. Kemudian struktur pemegang saham. Yang pertama, pemegang saham dibagi menjadi dua pemegang saham utama, yaitu domestik dan pemegang saham luar. Pemegang saham domestik dipegang oleh manajemen perusahaan, sedangkan pemegang saham dari luar yaitu berasal dari Singapura. Dan sebagian dipegang oleh publik yang masing-masing di bawah 5% sebanyak 47,14%. Dipegang oleh publik yang masing-masing di bawah 5% sebanyak 47,14%. Ya. Kemudian, kajian kinerja yang fundamental, analisis kinerja manajemen dalam konteks laba operasional berbasis aset operasi. Yang pertama adalah NOWC, TOC, dan juga NOPAT. NOWC pada 2022 dan 2023 mengalami sedikit peningkatan, yang mana hal ini menunjukkan likuiditas operasional perusahaan yang cukup tinggi. Kemudian pada TOWC menunjukkan bahwa PT Layanan Mas 5 Tbk mengalami penurunan yang menunjukkan efisiensi dalam penggunaan modal operasional. Yang ketiga yaitu NOPAT, yang mana keduanya pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan hasil yang negatif, yang sehingga mencerminkan bahwa perusahaan mengalami kerugian operasional setelah pajak. Selanjutnya yaitu analisis kinerja manajemen dalam konteks laba operasional berbasis kinerja manajemen dalam konteks added value. Yang pertama yaitu ada MVA dan juga EVA. Pada MVA 2022 dan 2023 juga sama-sama menunjukkan angka negatif, yang mana perusahaan tidak berhasil meningkatkan kekayaan pemegang saham dan turunnya tingkat kepercayaan investor. Kemudian pada EVA 2022 dan 2023 sama-sama menunjukkan hasil yang negatif, sehingga perusahaan gagal menghasilkan keuntungan dan dapat dikatakan rugi yang sangat tinggi dari modal yang digunakan untuk biaya operasional. Selanjutnya yaitu ada analisis kinerja manajemen dalam konteks laba operasional berbasis karakteristik fundamental perusahaan, yang terdiri dari BEP, ROI, dan ROE, serta OPM, yang dapat diketahui bahwa secara keseluruhan mengalami penurunan secara keseluruhan. Kemudian pada struktur modal, yaitu analisis kebijakan pendanaan jangka panjang dan kesesuaian teori struktur modal yang digunakan. Debt to capital pada 2022 dan 2023 menunjukkan angka yang sama, yaitu 0,16, dengan sumber pendanaan 2023 yaitu ekuitas sebanyak 104 sekian miliar dan liabilitas sebanyak 20 juta sekian miliar. Menunjukkan bahwa perusahaan hampir sepenuhnya mengandalkan pendanaan dari modal sendiri atau ekuitas dibandingkan dengan utang jangka panjang. Kemudian pada kebijakan dividen. Kebijakan dividen pada PT lainnya terdapat pencatatan adanya pembayaran dividen kepada pemegang saham pada periode 2022 dan 2023, sehingga dapat dipastikan bahwa perusahaan tidak membayarkan dividen kepada pemegang saham dan pemegang saham tidak menerima pembagian keuntungan dalam bentuk tunai seperti yang diharapkan. Kemudian relevansi signaling teori yaitu dapat dilihat bahwa keputusan ini dilihat sebagai sinyal manajemen fokus pada pemulihan jangka panjang, bukan sekedar menyenangkan investor dengan dividen sementara yang tidak berkenan. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kinerja keuangan pada PT Lain Mas Prima Tbk yang buruk sehingga menjualan mengalami penurunan dengan NOPAT yang negatif dan perusahaan gagal mendapatkan nilai bagi pemegang saham. Kemudian debt to capital ratio menunjukkan bahwa pendekatan konservatif tetapi kebijakan dividen terdapat penurunan harga saham 625 menjadi 444 dan memperburuk kepercayaan investor. Saran yaitu yang pertama memperkuat komunikasi dengan investor, kedua sesuaikan struktur modal, dan ketiga tingkatkan penjualan efisien. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.